Ketika seseorang mengirimkan santet, dia mengirimkan misalnya 10 energi. 10 energi. Ini misal 10 energi ke badan seseorang. Selamat sore teman-teman semuanya. Teman-teman, sore ini saya coba berbagi pengetahuan dulu sedikit ya, tentang hal sakit akibat gangguan sihir ini. Sebenarnya apakah santet ini perlu, atau sakit akibat santet ini perlukah sikap berbalas-balasan, mengirim santet balas santet? Apakah perlu seperti itu? Mungkin banyak di kebanyakan orang, rata-rata lah saya katakan, santet itu tidak perlu mengambil sikap berbalas-balasan, atau sakit tidak jelas akibat gangguan sihir atau santet itu tidak perlulah mengambil sikap dengan namanya berbalas-balasan, saling membalas begitu. Enggak perlu. Jadi sebelum saya memberikan materi atau pengetahuan singkat tersebut, izinkan saya mengucapkan salam ya, salam logika. Berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat sore, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, om swastiastu dan namo buddhaya, serta salam kebajikan buat semua teman-temanku yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-teman yang berbahagia, saya juga membuka yang namanya ruang untuk pembersihan dan pelepasan yang sifatnya bergabung. Jadi siapa yang bergabung maka dia mendapatkan fasilitas pembersihan dan pelepasan sakit akibat gangguan sihir tersebut pada tubuh. Live di YouTube ya. Jadi yang mau bergabung silakan bergabung, buka channel Bang Loken, lihat di situ tulisan gabung. Nah teman-teman, dukungan kalian terhadap channel ini, yang semana channel ini utamanya adalah berbagi pengetahuan tentang sakit akibat gangguan sihir atau santet yang mengganggu tubuh teman-teman semuanya. Dukungan kalian dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video, dan juga menekan like atau jempol, memberikan komentar, dan juga bagikan video-videonya atau share-nya. Dan channel saya ini lebih utama membagi pengetahuan tentang sakit akibat sihir atau santet. Jadi kalau bagi teman-teman yang hobi atau suka hal-hal pengobatan sakit akibat gangguan santet, silakan subscribe ya. Nah, sikap berbalas-balasan akibat dikirimi santet ini nggak perlu kita lakukan teman-teman. Jadi misalnya kau dikirimi santet dan kau mengetahui pelakunya ya, kau mengetahui pelakunya baik secara tingkah lakunya ataupun perbuatannya, ataupun masuk ke dalam mimpimu. Pelakunya sering masuk dalam mimpimu. Dalam mimpimu ini dia ngejar-ngejar kau atau bergandengan tangan begitu, atau mencelakaimu dalam mimpi. Nah, banyak orang tidak bisa mengontrol emosinya. Ketika kau mengambil sikap dalam pikiranmu untuk membalas santet tersebut dengan santet, maka sebenarnya kau sudah kalah. Sebenarnya kau sudah kalah secara emosional. Secara emosional inilah setan itu menggunakanmu untuk melakukan kejahatan. Akibatnya
tidak ada bedanya engkau dengan dia atau dengan pelakunya. Nah, sering saya katakan kepada teman-teman semuanya, bila seseorang dikirimi santet, kau tidak perlu menyantet kembali atau menggunakan media-media yang mau mencelakai orang. Kau tanam di rumahnya atau tidak ada ubahnya lah dengan apa yang dilakukannya, menggunakan buhul sihir, mengantarnya ke rumahnya kembali atau menanamnya kembali di rumahnya. Tidak perlu teman-teman seperti itu. Jadi sikap yang perlu dilakukan adalah pengobatan. Jangan menyantet kembali. Pengobatan. Saya menyarankan mengasihi musuhmu atau mengasihi orang yang mau mencelakaimu. Mengasihi manusia yang sudah mengirimi kau sihir. Memang lelah teman-teman. Sangat-sangat lelah. Kalau kita dikirimi santet terus menerus, lelah kita dibuatnya. Tapi percayalah, di balik semua itu ada hal baik yang menunggumu di depan. Ada hal baik yang menunggumu di depan. Janganlah yang jahat kau lakukan kembali yang jahat. Nah, untuk seperti ini sikap yang perlu kau lakukan adalah hanya untuk dibersihkan saja. Kau fokus dibersihkan saja. Dibersihkan dan dilepaskan. Tetapi dengan catatan, kau tetap fokus dengan doa memohon kesembuhan. Bagaimanapun teman-teman, seseorang mengirimkan sihir atau santet atau pelet atau guna-guna atau teluh kepada seseorang, baik dengan tingkat kekejaman yang berbeda, tingkat kekejaman yang sangat kejam, sedang, rendah. Kalau kau fokus dibersihkan dan dilepaskan, itu tetap pulang kepada yang punya. Itu tetap pulang. Tidak ada ceritanya sihir itu tidak pulang kepada pelakunya. Bagaimana dia mengirimkannya, bagaimana dia memasukkannya, sehingga orang tersebut menjadi manusia yang berpenyakitan, sehingga orang tersebut menjadi sakit-sakitan. Itu tetap pulang kepada pemiliknya kalau ia dibersihkan dan dilepaskan. Jadi tidak perlu kau santet balik dengan menggunakan orang pintar ataupun orang memiliki ilmu hitam, tidak perlu. Kau hanya perlu dibersihkan dan dilepaskan, dan kau tetap fokus dengan doamu. Ada orang yang sampai 5 tahun masih dikirimi, ada yang begitu. Ada. Itu karena kekejaman, benci, dendam di hatinya sudah semakin banyak atau sudah terlalu besar. Hal-hal seperti ini biasanya menyangkut harta. Kalau sudah lama itu biasanya menyangkut harta. Harta itu biasanya ada yang mau direbut. Dan teman-teman semuanya, ketika seseorang mengirimkan santet, dia mengirimkan misalnya 10 energi. 10 energi. Ini misal 10 energi ke badan seseorang. Ketika orang ini belum bersih, dia memanfaatkan yang belum bersih di badan seseorang ini, dia mengirimkan sihir itu 10. Maka ketika seseorang ini dibersihkan dan dilepaskan atau dikuras sakit itu, 10 energi itu akan kembali kepada dia yang mengirimkannya. Akan kembali kepada dia. Tidak perlu kau santet balik lagi biar kau sembuh. Tidak. Justru kau nggak akan sembuh kalau begitu. Makanya perbaiki doamu. Perbaiki doamu. Jangan dendam. Biarlah alam ini yang membalasnya. Ketika alam ini membalas, sakitnya minta ampun teman-teman. Sakitnya minta ampun.
Ketika dia mengirimkan santet untuk mengganggu organ dalam tubuh, maka dia juga akan terganggu organ dalam bagian tubuhnya, bagian dalamnya itu. Kalau kau sudah dibersihkan dan dilepaskan. Apalagi orang-orang yang suka kesurupan, dikirimi santet atau sihir atau jin ke dalam tubuhnya, dimasukkan ke dalam tubuhnya lewat makanan. Orang yang makannya suka kesurupan. Ada orang suka kesurupan, ada yang tidak ya. Bagaimana dia mengirimkannya, sihir itu memasukkannya ke dalam tubuhmu, dan orang ini jadi kesuka kesurupan. Ketika orang dibersihkan dan dilepaskan, maka setan itu juga akan pulang ke dalam tubuhnya. Oke, dia tidak akan kesurupan, tapi keturunannya akan dihantui setan yang dikirimkan tadi. Jadi begitu teman-teman. Tidak ada orang yang lepas dari perbuatan ilmu hitamnya. Tidak ada. Tidak ada. Kalaupun dilihat sehat-sehat saja, belum tentu sehat. Masalah itu numpuk. Sakit itu numpuk. Jadi kalau kalian lihat sehat-sehat, kalau memang dia pelakunya, dia tidak akan sehat. Kelihatannya aja sehat. Nah, hal yang perlu saya garis bawahi dan saya sampaikan di sini adalah kontrol pikiran. Itu yang pertama. Dan jangan membalas. Fokus ke dirimu saja, membersihkan dan dilepaskan. Ya, fokus pada dirimu sendiri. Itu yang perlu dilakukan. Tidak usah kau pusingkan orang yang mengirimu sihir tersebut. Kau hanya perlu menghindar saja. Ya, menghindar saja agar jangan terjadi konflik. Itu yang perlu dilakukan teman-teman. Baik teman-teman semuanya, itulah kira-kira hal yang perlu saya sampaikan. Jangan berbalas-balasan. Fokus kau dibersihkan dan dilepaskan. Itu saja ya. Karena apapun yang dikirimkan itu akan kembali kalau bertemu orang yang membersihkan dan melepaskan. Contoh, bila energi yang dikirimkan dukun atau penganut ilmu hitam kepada diri 10 energi jahatnya, maka bila kau bertemu dengan orang yang mengobatimu dan membantumu di atas dari yang membuat sakit, maka 10 energi tadi itu akan kembali dengan sendirinya otomatis ke dalam tubuh yang mengirimkan. Semoga informasi singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya dan teman-teman di luar sana. Saya Bang Lu mengucapkan syukur dan terima kasih dan sehat selalu. I love you. Bye bye.